Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkir mobil di luar rumah. Di Bekasi, Jawa Barat, kawanan pencuri menyatroni spion mobil yang terparkir di halaman rumah warga. Ya, tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 5 spion mobil dalam waktu semalam. Rekaman kamera pengintai memperlihatkan 2 orang pencuri mengendarai sepeda motor mundar-mandir sambil mengawasi situasi di perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Saat situasi aman, pelaku langsung menarik spion mobil yang terparkir di pinggir jalan depan rumah warga. Ketua RT Hadi mengatakan pencurian spion di wilayahnya ini baru kali pertama terjadi. Namun ironisnya, pelaku beraksi dalam waktu cepat dan sekaligus menggasak 5 spion mobil sekaligus dalam waktu semalam. Pas kejadian itu rupanya di sini yang terakhir. Yang pertama di RT 5, 1 mobil juga. RT 11, 1 mobil juga. RT 7 ini 1 spion sebelah kiri. Atas viralnya video tersebut, warga berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kawasan Kampung Narkoba Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu siang. Polisi menyita 10 kg sabu jaringan internasional asal Malaysia yang dipasok ke Kampung Boncos, serta 42 orang pria dan wanita positif mengkonsumsi sabu. Sejumlah petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menyergap dan menggeledah sejumlah orang yang diduga usai membeli dan mengkonsumsi narkoba di Kampung Darurat Narkoba, Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Mereka yang digeledah tak berkutik saat polisi tiba-tiba meminta membuka tas dan bawaan mereka. Dari mereka polisi menemukan paket narkoba. Petugas kemudian menyisir jalan-jalan kampung dengan menggunakan anjing pelacak. Di lokasi ini petugas menemukan sejumlah paket kecil narkoba yang disimpan di celah tembok. Polisi menyisir kampung ini lantaran mendapat informasi adanya pengiriman narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke kampung itu. Polri mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat peredaran narkoba. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menyita 10 kg sabu, sejumlah paket kecil sabu siap edar, alat hisap, pistol korek api, dan senjata tajam. Dari 10 kg ini yang akan dipasok ke wilayah Kampung Boncos ini sebanyak 2 kg. Ini barang berasal dari jaringan Malaysia, masuk melalui Aceh, dan dikirim langsung ke Jakarta, dan kita amankan di salah satu hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dari lokasi polisi mengamankan 46 orang, namun hanya 42 orang yang terdiri dari 40 pria serta 2 wanita yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi juga masih memburu dan menyelidiki jaringan di balik para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara mengaku butuh uang untuk pengobatan ibunya, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau, nekat menjadi kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan total hampir 5 kg. Ya, sayangnya niat baik dengan cara yang salah tersebut justru mengantarkannya ke jeruji besi. Sabu ya? Oke. Inilah detik-detik penangkapan pelaku kurir narkoba di Simpang Keprimol, Batam Center, Batam. Pelaku ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Barelang karena tingkahnya yang mencurigakan. Benar saja, usai digeledah ia kedapatan membawa 4 kg sabu dan 900 butir pil ekstasi. Kurir narkoba ini merupakan kaki tangan bandar besar bernama John yang masuk dalam DPO. Pelaku diminta menjemput narkotika yang disimpan dalam tas ransel oleh John untuk diantarkan pada Den yang merupakan bandar sekaligus pengedar yang juga dalam pengejaran polisi. Upah yang dijanjikan cukup besar, yakni 10 juta rupiah untuk 1 kg sabu. Namun pelaku baru menerima 3 juta rupiah. Kuat dugaan barang terlarang ini berasal dari Malaysia. Untuk sabunya kurang lebih 4 kilo lebih atau 40 gram lebih. Kemudian ekstasi 150 butir. Jadi pelaku mendapat perintah dari J, ya. Dan ini kita kembangkan terus. Itu untuk barang sudah ada di Batam, dia tinggal sebagai kurir, ya, dengan upah 1 kilonya 10 juta. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun polisi menduga pelaku merupakan kaki tangan bandar sabu jaringan internasional. Kini, kasusnya masih didalami Polresta Barelang.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Pemirsa, Polres Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengevakuasi 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiganya disekap selama 3 hari oleh ayah kandungnya. Ketiga wanita itu pun langsung dibawa petugas menggunakan mobil polisi. Petugas Polresta Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengevakuasi 3 orang wanita asal desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu. Ketiganya disekap oleh ayahnya sendiri selama 3 hari. Evakuasi berjalan alot karena salah seorang yang diduga pihak keluarga sempat menghalangi petugas. Sebelumnya, petugas mendapat laporan dari warga terkait penyekapan itu. Belum jelas motif penyekapan itu, namun menurut warga sekitar, bahwa keluarga tersebut jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nggak boleh keluar, tapi kan dia kerja, anaknya ada yang bekerja, sampai nggak boleh kerja itu kan artinya ya angin dan mas saya jelaskan yang jelas itu psikologi orang tua yang jelas itu. Meski telah dilakukan evakuasi, petugas masih belum mengamankan ayah dari ketiga wanita tersebut. Saat ini, kasusnya masih ditangani pihak kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pemuda dengan senjata tajam mengamuk di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang dan juga viral di media sosial. Polisi berhasil menangkap pemuda tersebut yang ternyata merupakan ODGJ yang sedang rawat jalan. Membawa senjata tajam, seorang pemuda masuk ruang IGD Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Sambil berteriak dan mengacungkan senjata tajam, pelaku sempat merusak pintu kaca ruang lobi IGD. Kejadian ini pun direkam petugas jaga hingga viral. Polisi segera menangkap pelaku di sebuah warung di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang. Namun setelah diminta keterangan dan melakukan pemeriksaan, pelaku ternyata ODGJ dan merupakan pasien kejiwaan yang rawat jalan serta harus mengkonsumsi obat. Polisi yang semula akan menjerat pelaku dengan undang-undang darurat, namun akhirnya menghentikan proses hukum serta menyerahkan pelaku ke Dinas Sosial Kota Semarang. Diduga pelaku mengamuk akibat penyakit kejiwaannya kambuh. Tersangka sempat mengucapkan dokter pelit, kemudian tersangka keluar sambil mengayunkan sabitnya, benda besinya ke pintu lobi sehingga pintu lobinya retak dan berlubang. Dari tangan pelaku, petugas pun mengamankan sebuah senjata tajam jenis celurit, plat besi, obat-obatan, dan surat pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainis melaporkan. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berakhir ricuh. Wasit yang memimpin pertandingan menjadi sasaran amukan supporter hingga tawuran meluas keluar lapangan. Diduga kuat salah satu penyebabnya supporter tidak terima timnya kalah main bola. Seorang wasit pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam berusaha menyelamatkan diri karena dikejar sejumlah supporter sepak bola di lapangan Desa Mendalam, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat berusaha melompat pagar, wasit terjatuh hingga membuatnya menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan akibat supporter klub Mandiri FC tak terima kekalahan dari Gentong FC dengan skor 2-4. Petugas gabungan segera menyelamatkan wasit dan membawanya keluar dari lapangan. Akibat kejadian ini pertandingan dihentikan lalu dibubarkan. Yang dikejar? Awalnya aparat, karena saya masih fokus di aparat, kemudian terlihat di ujung itu sebelah barat, wasitnya dikejar. Wasit. Wasit dikejar itu saya nggak tahu. Tapi tadi pertandingan sempat berhenti apa langsung terus main? Oh, langsung berhenti. Pasca kejadian, kericuan meluas di luar lapangan hingga ke jalan Kabupaten Pasuruan yang menghubungkan dengan Probolinggo. Polisi kini tengah menyelidiki untuk mengungkap kronologis dan aktor di balik kericuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan.
Pemirsa, aksi penembakan terhadap seekor kucing di kota Semarang viral di media sosial. Atas viralnya aksi tersebut, pelaku menyerahkan diri. Ya, di hadapan polisi, pelaku mengaku jengkel karena kucing sering buang kotoran di rumahnya. Puncaknya saat burung merpati balap miliknya mati dimakan kucing. Aksi seorang pria saat menembak seekor kucing dengan airsoft gun di wilayah Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Akibat luka tembak, kucing milik 2 RT setempat itu pun mati. Usai videonya viral, IP, 35 tahun pelaku penembakan warga Kerobokan, Kota Semarang, Jawa Tengah ini akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Semarang Barat. Diketahui aksi penembakan kucing terjadi di rumah pelaku yang dipicu rasa jengkel lantaran kucing tersebut memakan burung merpati balap miliknya seharga jutaan rupiah. Pelaku juga mengaku kucing tersebut juga kerap membuang kotoran di halaman rumahnya. Merekam. Narik terus Mati. mati terus melayani putus. Gimana? Air. Dilihat sendiri apa enggak? Kejadiannya itu Iya. Lihat sendiri. Iya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa senjata airsoft gun yang digunakan menembak kucing. Yang bersangkutan melakukan penembakan kucing dengan menggunakan soft gun. Merek Baretta 92F tipe M9A1 ya, betul ya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2,8 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana News melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan tergeletak di teras rumah di Bratan Gede Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Selain bayi, juga ditemukan surat wasiat dari orang tuanya. Warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah di kawasan Berantang Gede Gang 2, Wonokromo, Surabaya. Saat ditemukan, bayi yang diperkirakan berusia 3 bulan dibalut dengan selimut serta terdapat tas plastik kuning yang berisi susu, baju, dan surat. Isi surat menyatakan jika orang tua bayi belum bisa merawat karena persoalan ekonomi. Selain itu, pesan lainnya agar bayi dirawat dengan baik, tidak memberikan bayi kepada orang lain maupun pihak berwajib. Tak lupa isi surat juga menyertakan nama bayi atas nama Gabriel Gebi Fitriani. Saya menemukannya di jam 4.30 habis subuh. Iya. Tadi posisi si bayi ini di mana? Depan pintu ada foto, aku tak foto. Iya, depan pintu. Iya, depan pintu. Bayi kini masih dirawat warga dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suami penyanyi bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan. Tiko Aryawardana, suami penyanyi bunga Citra Lestari, menjalani pemeriksaan kembali terkait dugaan penggelapan dana 6,9 miliar rupiah semalaman. Rabu dini hari, Tiko keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kali ini ia bungkam dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu dan status Tiko masih sebagai terlapor. Tiko menjawab 20 pertanyaan penyidik dan membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan, mulai dari dokumen perjanjian kerja, bukti pembayaran vendor hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Kita perlihatkan kepada tim penyidik untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan penyidik mengarah untuk mengklarifikasi apa yang disangkakan oleh AW. Untuk satu persatu memang agak panjang karena memang ini jawabannya bersifat pembuktian. Hingga kini 8 orang saksi sudah diperiksa termasuk para karyawan. Sebelumnya, Tiko yang menjabat sebagai direktur perusahaan di bidang makanan dan minuman pada periode 2015-2021 dilaporkan oleh mantan istrinya berinisial AW atas dugaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya mendirikan perusahaan tersebut. Dari Jakarta, Dian Helmi Saengbati, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang ojek online di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban pemukulan oleh pengemudi mobil derek. Aksi pemukulan pun viral di media sosial.
Inilah video viral di media sosial saat seorang pengemudi ojek online menjadi korban pemukulan yang dilakukan pengemudi mobil derek di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang, Selatan, Banten. Dari video yang beredar, sang pengemudi mobil derek diduga tak terima ditegur sang ojol karena mengemudi secara ugal-ugalan di jalanan. Hingga akhirnya terlibat cekcok dan langsung memukul sang ojol. Aksi pemukulan pun akhirnya dapat dilerai rekan sang sopir mobil derek dan warga sekitar yang melihatnya. Peristiwa pemukulan sempat membuat kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pertama cuma pendatang langsung bisa, lalu bisa ini yang supir, tarik teman-teman ojek. Waktu hampir enggak cuma ojeknya dipukulin. Waktu ojek dipukulin sama supir towing ya? Iya. Sementara itu, usai kejadian, baik sang sopir mobil derek maupun pengendara ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian guna menghindari keributan yang semakin meluas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi berbahaya dengan nekat melawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda 2 demi menghindari operasi Patu Jaya 2024 yang digelar petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Senen, Jakarta Pusat Rabu siang. Ya, meski sejumlah pengendara berhasil lolos, namun tak sedikit pelanggar yang terjaring razia. Seperti inilah aksi nekat para pengendara roda 2 saat menghindari operasi Patu Jaya 2024 yang digelar petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Demi menghindari razia, sejumlah pengendara tak mengenakan helm, langsung memutar arah dan masuk ke gang permukiman. Aksi mereka pun tak memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain. Bahkan banyak pengendara yang nekat melawan arah di perlintasan kereta api. Meski sejumlah pengendara berhasil lolos, namun tak sedikit pelanggar hanya bisa pasrah saat dikenakan sanksi tilang. Kalau untuk melawan arah karena itu sudah menimbulkan bahaya kepada keselamatan pengendara yang lain juga, akan kami beri tindakan dengan penilangan. Jadi jangan sampai Operasi Patu Jaya akan terus digelar hingga akhir Juli mendatang, dengan tujuan dapat menegakkan ketertiban berlalu lintas yang kerap berpotensi terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, mobil yang ditumpangi satu keluarga terjun ke parit sedalam 3 meter di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi 7 orang korban dari dalam mobil berlangsung dramatis karena mobil dalam kondisi miring. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi penumpang mobil SUV yang terjun ke parit sedalam 3 meter di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Kondisi mobil yang miring di dalam parit dan penumpang yang syok sempat menyulitkan evakuasi. Satu persatu penumpang dikeluarkan warga dari dalam mobil. Akhirnya, 7 penumpang yang merupakan satu keluarga ini berhasil dievakuasi. Para korban yang alami luka ringan dibawa ke klinik terdekat. Menurut saksi, mobil yang dikemudikan Septian ini melaju dengan kecepatan tinggi dari kawasan Regensi 2 menuju Kota Bumi. Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit sedalam 3 meter setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan. Para korban yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat ini rencananya akan menghadiri prosesi wisuda keluarganya di Politeknik Pelayaran di Sukadiri, Tangerang. Mobil dari arah sana itu katanya udah oleng. Jadi katanya itu orangnya ngantuk dari sana sampai sini itu udah parah mungkin, makanya sampai ngebuang ke kali. Usai mengevakuasi korban, mobil kren pun dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi mobil dari dalam parit. Kasus kecelakaan kini ditangani Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu siang. Lokasi di pinggir pantai dan angin cukup kencang semakin mempercepat kebakaran. Akibatnya asap pekat menyelimuti jalan raya bypass Ida Bagus Mantra dan membahayakan pengendara yang melintas. Lahan gambut seluas 1 hektar terbakar hebat di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu siang.
Lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari pantai dengan angin kencang membuat api semakin cepat meluas membakar lahan gambut. Asap kebakaran yang cukup pekat juga menyelimuti areal Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar yang berada di dekat titik kebakaran. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat karena minimnya jarak pandang pengendara. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Lahan terbakar yang cukup luas membuat petugas kewalahan. Lebih dari 3 jam api belum berhasil dipadamkan petugas damkar. Apinya di dekat ininya tuh apa namanya pandan tuh ya. Pandan tuh di sana awal apinya besarnya. Awalnya apinya. Nah, merembet sampai sini dan sampai sini. Jam 12 kurang tuh ada pemadam 2 unit pemadam kebakaran. Sana satu dari sini satu. Habis itu baru tambah lagi. Dianya udah makin besar, tambah lagi merembetnya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar surat edaran siswa baru di SMA Negeri 6 Denpasar yang dikenai pungutan sebesar 1,5 juta rupiah untuk pengadaan air conditioner. Setelah viral dan menjadi polemik, pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah melakukan rapat komite lanjutan. Viral di media sosial, surat edaran untuk orang tua siswa baru yang dikenai pungutan pengadaan AC sebesar 1,5 juta rupiah di SMA Negeri 6 Denpasar, Bali. Orang tua siswa sempat menolak lantaran seharusnya sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik biaya apapun. Penarikan ini pun menuai pro dan kontra. Pihak sekolah SMA Negeri 6 Denpasar, Suendi, menjelaskan rencana pengadaan AC telah disepakati dalam rapat komite orang tua siswa baru. 179 orang tua siswa yang hadir dalam 282 yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan dari total 28 ruangan yang ada. Namun terkait viralnya pungutan tersebut, pihak sekolah bersama komite orang tua sepakat membatalkan rencana tersebut. Ada itu hanya 6 ruangan, itu pun pada saat ada ruang yang baru, itu jadi satu paket. Nah, kita punya 28 ruangan, dari 28 ruangan itu sisanya itu lagi 22 ruangan yang belum ber-AC. Jadi ruangan yang belum ber-AC itu satu ruangan kita berikan 2 AC, 2 PK. Sekolah juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak inspektorat dan memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Di tahun ajaran baru ini, SMA Negeri 6 Denpasar yang terletak di kawasan Sanur, Denpasar ini menerima 282 siswa baru kelas 10. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Setelah menyelesaikan proses administrasi, Panji Gumilang keluar dari pintu lapas kelas 2B Indramayu Rabu pagi. Panji Gumilang menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman atas vonis 1 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus penodaan agama. Panji Gumilang juga sempat mendapat remisi khusus 15 hari saat Hari Raya Idul Fitri. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Indramayu, Heru Sulistiono, mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun dikurangi masa tahanan. Sama pada umumnya dengan warga binaan yang lain, dia bisa bersama lah dengan warga binaan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas. Karena beliau mungkin usianya ya sudah 78, dia lebih banyak melakukan olahraga jalan di dalam lapas, olahraga. Selama menjalani hukuman di lapas kelas 2B Indramayu, Panji Gumilang sering berolahraga dan berbaur dengan narapidana lainnya. Vonis Panji Gumilang diketok Majelis Hakim dalam sidang pada 20 Maret 2024 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPK menangkap mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif. Muhaimin Syarif ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024, Abdul Ghani Kasuba. Muhaimin Syarif ditangkap oleh tim KPK di kawasan Banten pada Selasa malam. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diduga memberikan suap terhadap Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 Abdul Ghani Kasuba sebesar 7 miliar rupiah. Uang diberikan secara tunai maupun melalui transfer secara bertahap kepada AGK dan keluarga. Pemberian uang tersebut berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP PT Prisma Utama, dan usulan penetapan wilayah izin pertambangan yang diajukan ke Kementerian ESDM RI. Gubernur Maluku Utara tahun 2019-2020, di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ratusan aparatur sipil negara ASN, pemerintah kota Pemkot Surakarta, Jawa Tengah melepas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka Rabu siang. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri sebagai Wali Kota Surakarta untuk mempersiapkan diri dengan tugas baru sebagai Wakil Presiden. Inilah suasana di Balai Kota Surakarta yang dipenuhi keceriaan ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka berbaris kanan dan kiri jalan akses masuk utama Balai Kota untuk melepas Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri sebagai Wali Kota Surakarta. Gibran Rakabuming Raka yang juga Wakil Presiden terpilih langsung mengapresiasi segenap kinerja ASN di Kota Surakarta setelah keluar dari ruang kerja. Gibran pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ASN yang telah bekerja sama selama 3 tahun sehingga pelayanan berjalan baik. Ya, terima kasih untuk segenap jajaran semua yang ada di Balai Kota ini kerja keras selama 3 tahun, luar biasa sekali. Pelayanan baik, juga berjalan dengan baik, semuanya fast respon. Terima kasih untuk kerja keras semua yang ada di sini. Teman-teman ASN luar biasa sekali, dan penghargaan yang sudah diterima itu juga karena kerja keras semua pihak yang ada di sini. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono menyebut, selama kepemimpinan Gibran, pembangunan di Kota Solo begitu pesat dengan mewujudkan pembangunan 17 prioritas. Kinerja ASN pun dibawa lebih gesit dan kreatif dengan kepemimpinan modern. Budi menambahkan, pamitan ini merupakan spontanitas ASN saat mengetahui Gibran akan mengikuti sidang paripurna di DPRD. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pembatasan BBM bersubsidi yang pernah disampaikan Menko Marves dibantah Presiden Joko Widodo. Ya, bagaimana masyarakat menanggapinya? Berikut laporan reporter Ayu Pratiwi. Pemirsa, BBM, dan BBM seolah tak pernah selesai. Kasus BBM ini terus saja muncul setiap tahunnya. Baru-baru ini publik dibuat gempar dengan statement dari Menko Marves Luhut Binsar yang menyebutkan per tanggal 17 Agustus pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun statement ini kemudian dipatahkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan hingga saat ini pemerintah belum mengadakan rapat terkait kebijakan tersebut. Berbeda dari keterangan Presiden, Menko Airlangga justru menyebutkan nantinya di tanggal 1 September pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap BBM bersubsidi. Lantas bagaimanakah tanggapan masyarakat? Berikut tanggapan masyarakat terkait isu tersebut. Harapannya tetap diadakan, cuma dibatasin. Sekarang kalau kita lihat kan di jalanan tuh mobil Pajero aja masih pakai BBM subsidi. Nah itu aja dibatasin. Menurut saya untuk penerapannya ini masih belum efektif sih. Karena pasti bakal banyak lagi yang ngantri gitu kan.
dan penggunaannya juga kan masih belum terrealisasi dengan benar tuh. Jadi menurut saya kurang efektif sih. Dan pemirsa, bagaimanapun nantinya keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, kita sama-sama berharap nanti keputusan tersebut tidak akan makin menyulitkan masyarakat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng bersubsidi mahal dan sulit didapat di Cimahi, Jawa Barat. Sementara minyak curah harganya turut meroket menjadi Rp19.000 per liternya. Komoditas sembako di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat kembali naik harga. Minyak goreng kemasan bersubsidi kini harganya naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000. Kenaikan harga diikuti minyak curah non-subsidi yang kini harganya jauh lebih mahal sebesar Rp19.000 per liter. Selain harganya naik, minyak goreng kemasan bersubsidi juga sulit didapat para pedagang. Kondisi ini terjadi sejak sebulan lalu. Baik pembeli dan pedagang pun mengeluh karena kenaikan harga memberatkan perekonomian mereka. Pasrah aja lah, ya gimana, kalau udah gini ya dijalani aja. Nggak bisa oh ini mahal, ngeluh, ya udah jalani aja. Seadanya ya Bu? Ya mungkin kedepannya jalan ada yang terbaik. Minyak kita sekarang ya harga udah mulai bisa ngejual 17 kalau ingin itu, kalau untuk jual murah nggak bisa sekarang. Untuk barang sendiri? Nah untuk barang itu juga emang agak sulit untuk sekarang, soalnya kan nggak bisa langsung beli minyak kita, harus ditempel dengan minyak merek lain. Pedagang dan pembeli tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Mereka pun berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga semua komoditi sembako. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai bertemu MBZ, Jokowi perdana sholat di Masjid Presiden Jokowi di Abu Dhabi. Ini momen pertama Jokowi sholat di masjid tersebut usai dibuka sejak Desember 2023. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri sholat di Masjid Presiden Jokowi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab saat kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ini momen pertama Jokowi sholat di masjid tersebut usai dibuka sejak Desember 2023. Presiden terlebih dahulu melakukan sholat sunnah, setelahnya baru menunaikan sholat wajib dengan berjamaah. Di Abu Dhabi, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan. Tiba di depan istana, Jokowi langsung disambut Presiden UEA tersebut. Keduanya kemudian bersalaman dan berjalan bersampingan memasuki istana. Keduanya kemudian melakukan pertemuan bilateral terkait kerjasama antar kedua negara. Ya, Angel dan pemirsa, selanjutnya kita ke informasi liburan. Mengisi libur akhir pekan dan menghilangkan kepenatan dari bisingnya kehidupan kota bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan bersepeda sambil menikmati percikan air terjun di kota Sabang Aceh. Ya betul Kevin, keindahan pemandangan sepanjang perjalanan dan kesejukan di lokasi air terjun ini tentunya membuat tubuh kembali segar. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah cara berolahraga menarik yang dilakukan para pecinta sepeda saat mengunjungi kota paling barat di Pulau Sumatera kala akhir pekan tiba. Nah, kali ini salah satu komunitas sepeda menjajal rute menuju objek wisata air terjun Pria Laut di Desa Batisok, Kecamatan Sukamakmur. Selama perjalanan mulai dari dermaga penyeberangan Balohan, Sabang, kegembiraan mewarnai raut wajah pesepeda ini. Meski harus melintasi jalan berbelok, tanjakan terjal maupun turunan curam, tak membuat pecinta sepeda ini patah semangat untuk mencapai air terjun. Mereka tetap semangat mengayuh sepeda hingga masuk kawasan hutan lindung yang masih perawan. Rintangan dan lelah di perjalanan terbayar lunas kala pesepeda sampai di air terjun Pria Laut.
Para pesepeda ini dibuat takjub saat melihat air jernih yang keluar dari belahan bebatuan. Tak hanya itu, kesejukan udara alam segar serta riuhnya kicauan burung yang hidup bebas menambah suasana hati riang gembira. Terjun pria laut, kita menikmati bagaimana suasana bersepeda di sepanjang kota Sabang walaupun dengan menguras banyak tenaga karena medannya yang berbukit dan juga ada banyak turunan juga. Namun semuanya tidak menyurutkan semangat kami untuk terus mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sabang juga di Aceh. Lokasi nan indah ini hanya berjarak 19 km dari dermaga penyeberangan Baluhan Sabang dengan waktu tempuh 90 menit. Pengunjung pun bebas menikmati kedekatannya dengan alam tanpa dibungut biaya. Puas menelusuri jalur air terjun, pesepeda dapat meneruskan kayuhannya ke KM0 Indonesia yang menjadi ikon di Pulau Sabang. Dari Kota Sabang, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ya, habis jalan-jalan naik sepeda, ini paling enak setelah itu kita wisata kuliner ya. Setuju banget. Ya, pas banget nih, ada makanan khas Kota Makassar yang memang kita tahu terkenal dengan kulinernya karena memiliki cita rasa otentik. Nah, palu basah ini salah satu sajian yang terkenal, Kevin, dengan rasanya yang kaya akan rempah dan tentunya bisa kita jumpai nih di Jakarta, Kevin. Wow, benar sekali Angel. Kuah pekat yang dipadukan dengan aneka daging sapi ini wajib Anda coba. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tapi kita di sini pesan 2 supaya bisa ngerasain bedanya kasta tertinggi dan kasta terendah. Oke, ini ada telur ayam. Katanya telur ayam kampung. Jadi nanti makannya itu telur ayam kampung mentah ini kita campur ke sini. Palu basah, makanan legendaris dari Makassar ini selalu menggugah selera. Kuah penuh rempah dan menggoyang lidah dipadu dengan empuknya daging sebagai isinya, menciptakan kelezatan yang tak tergantikan. Konon, makanan palu basah disuguhkan dengan cara yang berbeda pada zaman kolonial. Namun keduanya memiliki sensasi kenikmatan kuah tersendiri. Rasanya itu dia tuh penuh rempah ya, ada rasa asin, tapi ada rasa gurih. Terus ini kan dicampur telur ya. Tapi nggak ada rasa amis ataupun bau amis. Terus kita cobain dulu sebagai pembanding si kuah yang tanpa telur nih. Oh, warnanya beda juga sobat makan. Jadi kalau misalnya yang belum dicampur tuh warnanya agak pekat hitam gitu, coklat-coklatan. Tapi kalau udah dicampur sama telur, dia itu nggak terlalu pekat warnanya. Oh, aku tahu bedanya. Kalau yang nggak dicampur telur, dia itu kuahnya tuh sama-sama gurih, penuh rempah, tapi dia ada rasa asam seger. Kalau yang udah dicampur telur, asamnya tuh udah samar-samar. Nah, isian dagingnya pun bervarian. Bumbu dan kuahnya yang meresap di setiap serat daging semakin membuat jatuh hati. Dagingnya tuh tebel-tebel potongannya, tapi walaupun tebel-tebel, dia tuh empuk. Terus potongannya tuh di dalamnya tuh nggak yang full daging, jadi kayak ada urat-uratnya juga. Jadi rasanya tuh benar-benar nyoy-nyoy gitu dan juga gurih. Kuah palu basah menjadikannya berbeda karena dipadu dengan serundeng dan parutan kelapa. Apalagi disantap dengan es pisang hijau, semakin nikmat. Palu basah tuh apa sih? Palu basah itu masakan berkuah. Masakan berkuah, isinya apaan? Ada daging, pipi, kikil, jantung, lidah par. Terus kalau palu basah sama coto bedanya apa? Beda kuah. Beda kuah? Maksudnya gimana? Kalau coto kan pakai daun bawang, bawang goreng. Nah, bagi Anda yang kangen dengan makanan khas Makassar satu ini, Anda bisa temui di pinggir Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat menikmati! Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Ade Konde, Wildan Aulia melaporkan.
Pemirsa, bertema bunga matahari, sebuah arena inflatable raksasa memberikan keceriaan. Tak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi orang dewasa, Angel. Ya, di sini skala umur bisa menikmati wahana, memberikan pengalaman seru tanpa khawatir terjatuh. Seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya. Sebuah konsep taman bermain dengan konsep balon raksasa berudara dan bergoyang, Bouncy Inflatable, dapat dijumpai di sebuah mall kawasan Pik, Jakarta Utara. Selain taman bermain yang luas, beragam jenis permainan juga tersedia, sehingga semua umur bisa ikut merasakan keseruannya. Mulai dari berbagai seluncuran, jalur rintangan, dan zona loncat yang memberikan sensasi tersendiri. Selain di sini banyak sekali wahana bermain yang bisa dinikmati. Di sini juga ada permainan yang tentu saja memiliki nilai edukasi seperti permainan slime ini. Nah, permainan slime ini bisa membantu meningkatkan motorik dari motoriknya anak-anak Anda. Dan ini sangat seru sekali. Lanjut lagi guys. Wow. Permainan perosotan menjadi salah satu area bermain terfavorit yang paling banyak diminati pengunjung. Iya, seru, agak merinding. Pertama aku ke perosotan kuning. Gimana di perosotan kuning, seru nggak? Iya. Seru. Takut nggak? Itu kan tinggi banget ya. Kamu takut nggak? Enggak. Jadi Peak Avenue itu selalu ingin memberikan suatu pengalaman yang unik. Jadi kita ada Holiday Adventure. Jadi setiap tahun memang kita ada, jadi kita mulai dari 14 Juni sampai dengan 21 Juli. Jadi ada beberapa arena permainan yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Dengan harga tiket mulai dari Rp125.000 hingga Rp175.000. Buah hati Anda akan puas bermain tanpa batasan waktu. Karena seluruh material permainan dari balon, sehingga akan aman dan tidak perlu khawatir saat anak-anak terjatuh. Tidak hanya permainan seru, beragam permainan di tempat ini juga mempunyai nilai edukasi. Dan keseruan ini dapat dijumpai hingga tanggal 21 Juli mendatang. Waduh, pemirsa, ternyata wahana di sini sangat seru sekali. Selain bisa dimainkan oleh anak-anak, wahana di sini juga bisa dimainkan oleh orang dewasa. Dan jika Anda tertarik, ini ada di kawasan Pantai Indah Kapuk dan lokasinya ada di salah satu mall yang buka dari jam 10 hingga jam 10 malam. Dari Jakarta, saya Pratiwi dengan juru kamera Wildan Aulia melaporkan. Sampai jumpa, dadah. Saya mau lanjut main lagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Iseng saat asik bermain HP, jari seorang bocah malah terjepit lubang pintu pagar di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi jari korban. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Tanjung Balai berusaha melepaskan jari Rafa 8 tahun yang terjepit lubang pintu engsel pagar rumahnya. Bahkan jari bocah tak bisa dikeluarkan lagi karena kondisinya mulai membengkak. Sebelum kejadian, korban tengah bermain HP sambil iseng memasukkan tangan ke lubang engsel pintu pagar. Namun saat akan dikeluarkan malah terjepit hingga membuat korban panik. Orang tua yang berupaya melepaskan jari korban juga gagal hingga akhirnya memanggil pihak damkar. Anak ini sambil bermain handphone, kemudian tangannya satu masuk ke tempat kunci pintu besi. Nah, tanpa disadarinya, jarinya termasuk dan kemudian tidak bisa terlepas. Sehingga orang tuanya sudah berusaha untuk mencabut jari dari kunci engsel pintunya tadi. Evakuasi jari pun berjalan selama 25 menit hingga jari korban bisa terlepas tanpa terluka. Petugas menghimbau orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Pemirsa, karena uang tambahan BBM tidak dipenuhi keluarga pasien, seorang sopir ambulans tega menurunkan jenazah pasien di Sintang, Kalimantan Barat. Kejadian ini pun viral hingga sopir akhirnya meminta maaf.
Seorang supir ambulans RSUD Ade Muhammad Jun tega menurunkan jenazah pasien di SPBU di kawasan Sintang, Kalimantan Barat. Kejadian ini dipicu keluarga pasien yang tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang untuk alasan tambahan BBM. Padahal sebelum jenazah dibawa, keluarga sudah memenuhi administrasi sesuai Perda sebesar Rp690.000. Namun di perjalanan ketika di SPBU, sopir meminta tambahan uang Rp1 juta. Karena pihak keluarga tidak punya uang, sopir mengurangi menjadi Rp500.000. Karena tetap tidak dipenuhi, sopir pun menurunkan jenazah dan diminta mencari ambulans lain. Kata supirnya itu terusan aja, bang minta duit 500.000 untuk beli minyak. Aku bilang aku nggak punya duit, udah kami bayar di kasir. Kalau nggak bisa gitu, itu urusan saya. Mereka kasir nggak ada urusan katanya. Itu hati itu tertekan tadi, udah sakit tadi. Sebenarnya kalau aku udah sadar, bab tinju tadi aku belum sadar diri. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini, itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Usai viral, sopir ambulans pun meminta maaf serta mengakui kesalahannya dan siap menerima konsekuensi apapun. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan.